Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Retno Wulandari, mahasiswa Universitas Islam Balitar dengan NIM 23109920004. Hari ini saya akan menjelaskan pengantar bimbingan konseling Islam mengenai materi Al-Turuq Al-Istinbat dan At-Turuq Al-Ihtibas. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah Al-Turuq Al-Istinbat. Turuq istinbat adalah panduan-panduan dalam pengambilan keputusan atau hukum dengan pedoman-pedoman berupa kaidah-kaidah atau takrif-takrif tertentu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama ahli yang berkompeten dalam bidang ini telah bersusah payah bersyukur segenap bidang ini telah bersusah payah memuji segenap usaha dan kemampuan, rapuh daya nalar dalam mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Dikaji pula berbagai bahan yang diperlukan, baik dari kisah-kisah para nabi dan orang-orang terdahulu, situs-situs sejarah, bahasa-bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh mereka demi mendapatkan pedoman-pedoman yang diperlukan. Dari jeripayah mereka, itu lahirlah Al-Qawaid Al-Mu'tabaroh, kaidah-kaidah baku dan diakui, dan rumusan-rumusan masalah, bahkan contoh-contoh fatwa yang jadi bahan pertimbangan atau menjadi panduan. Al-Turuq Al-Istinbat ini adalah metode penarikan hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Dalam konteks bimbingan dan konseling Islam, ini berarti menggunakan sumber-sumber ini untuk memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dapat membantu dalam memberikan bimbingan dan konseling. Misalnya, yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber hukum Islam utama. Dalam konteks konseling, ayat-ayat tertentu dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan konseling. Misalnya, ayat tentang pentingnya empati dan pengertian dapat digunakan sebagai dasar untuk teknik konseling. Yang kedua, hadis. Hadis ini adalah laporan tentang perkataan dan tindakan Nabi Muhammad. Seperti Al-Quran, hadis dapat digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam konseling. Yang ketiga, ijma'. Ijma' ini adalah konsensus ulama tentang suatu masalah. Dalam konteks konseling, ijma' dapat digunakan untuk memahami bagaimana ulama telah menafsirkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini dalam konteks konseling. Yang keempat, qiyas. Ini adalah analogi yang digunakan untuk memahami hukum baru berdasarkan hukum yang ada. Dalam konteks konseling, qiyas dapat digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam situasi baru. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah Al-Turuq Al-Ihtibas, metodologi penalaran dengan meminjam teori-teori tentang perilaku manusia dari barat sejauh tidak bertentangan dengan sumber pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan metodologi penalaran seperti inilah, teori-teori tentang bimbingan yang bersumber dari barat dapat dijadikan sebagai ilmu bantu, bukan sebagai pokok, sejauh tidak bertentangan dengan sumber pokok. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Al-Turuq Al-Ihtibas dalam konteks bimbingan konseling Islam. Yang pertama, pengertian. Al-Turuq
Turuk al-Ihtibas adalah metode yang digunakan untuk menarik hukum atau kesimpulan dari sumber-sumber hukum Islam. Metode ini sangat penting dalam bimbingan konseling Islam karena membantu konselor untuk memberikan nasihat dan bimbingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, sumber hukum. Sumber hukum dalam Turuk al-Ihtibas adalah Al-Quran dan hadis. Konselor harus memiliki pengetahuan yang baik tentang kedua sumber ini untuk dapat menggunakan metode ini secara efektif. Yang ketiga, proses. Proses Turuk al-Ihtibas melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, konselor harus mengidentifikasi masalah atau isu yang dihadapi oleh klien. Kemudian, konselor harus mencari ayat Al-Quran atau hadis yang relevan dengan masalah tersebut. Setelah itu, konselor harus menarik kesimpulan atau hukum dari ayat atau hadis tersebut yang dapat digunakan untuk memberikan nasihat atau bimbingan kepada klien. Yang keempat, keuntungan. Salah satu keuntungan utama dari Turuk al-Ihtibas adalah bahwa ia memungkinkan konselor untuk memberikan nasihat dan bimbingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini sangat penting dalam konteks bimbingan konseling Islam, di mana tujuannya adalah untuk membantu individu mengatasi masalah mereka sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, keterampilan yang diperlukan. Untuk menggunakan Turuk al-Ihtibas secara efektif, konselor harus memiliki pengetahuan yang baik tentang Al-Quran dan hadis. Selain itu, konselor juga harus memiliki keterampilan dalam menarik kesimpulan atau hukum dari ayat atau hadis. Dalam bimbingan konseling Islam, penting untuk selalu kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam dan memastikan bahwa semua bimbingan dan konseling yang diberikan selaras dengan nilai-nilai ini. Kedua metode ini dapat membantu dalam mencapai ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi orang yang menonton videonya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.